Oke, ini ada standarnya 1.1.1, di mana berbunyi penyedia harus memiliki spesifikasi linen tertulis yang memenuhi kebutuhan pengguna dan memastikan konsistensi performanya. Nah, di sini Bapak sekalian, penyedia linen ada biasanya ada tiga jenis. Yang pertama, linen itu kita sewa dari pihak luar. Kemudian yang kedua, linen itu kita beli, tapi milik kita beli dari supplier luar. Ada juga yang ketiga, linen itu kita membuat sendiri, menjahit sendiri dengan cara membeli bahan kainnya. Nah, dari siapapun penyedia linen itu harus punya dokumen spesifikasi linen yang disitu berisi daftar bahannya apa, ukurannya linennya berapa saja, warnanya apa saja, kemudian desainnya bagaimana, dan disebutkan juga usia pakai linen tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kita harus membuat standarisasi linen ya. Standarisasi linen ini bisa dimasukkan dalam pedoman, panduan, atau dalam sebuah keputusan. Yang keputusan itu kita dapat dari hasil musyawarah bersama antara dari laundry, kemudian dari user, dari PPI, dan kemudian dari tim pengadaan ya. Jadi itu kemudian akan muncul standar linen sebagai berikut contohnya. Nah, setelah standarisasi linen ini ditetapkan oleh direktur, maka ini bisa kita jadikan patokan apabila kita mau tender pembelian linen, mau tender mau sewa linen, atau kita mau belanja sendiri kain, itu bisa dijadikan patokan oleh bagian pembelian sesuai dengan spek yang kita tulis di standar linen tersebut. Di dalam tambahan penjelasan poin 1.1.1 tersebut disebutkan bahwa spesifikasi ini harus ditinjau minimal setiap tahun oleh penyedia dan pengguna. Di setiap akhir tahun dilakukan pertemuan kembali untuk meninjau, mereview standarisasi linen tersebut dengan unit-unit terkait, karena keputusannya itu akan jadikan patokan untuk menyusun anggaran tahun depan. Karena kalau sudah berbeda desain, berbeda bahan, berbeda warna, maka berbeda juga harganya. Peninjauan spesifikasi linen ini tujuannya tidak hanya untuk meninjau apakah linennya itu masih cukup layak digunakan apa tidak, tetapi juga untuk mengevaluasi performan dari linen ini selama 1 tahun itu masih seperti spek yang di awal atau tidak. Dan seperti biasa, peninjauan ini harus tercatat, ada resume keputusan rapatnya dan disebutkan tanggalnya dan tanda tangan dari semua yang ikut menghadiri tersebut. Di poin 1.1.2 ini menyebutkan bahwa kontrak penyedia dan pelanggan harus mencakup ruang lingkup layanan selama periode kontrak, tanda tangan kedua entitas, dan tanggal penandatanganan. Saya kira ini sudah jelas ya, hanya tinggal momen. Kalau untuk ruang lingkup itu artinya cakupan pekerjaan apa saja yang menjadi tugas dari penyedia supaya nanti digunakan untuk mengevaluasi elemen-elemen berikutnya. Oke, sampai jumpa di penjelasan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.